Selamat pagi, perkenalkan nama saya Made Sangkatmajo dari kelas Manajemen 23A dengan NPM 234110079 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah ekonomi mikro yang berjudul Batas-batas Ilmu Ekonomi Mikro. Yang pertama adalah informasi asimetris. Perbedaan akses terhadap pengetahuan yang relevan disebut dengan kesimetrisan informasi. Jadi contohnya, pegawai lebih mengetahui daripada pemberi kerja perihal berapa banyak yang ia berikan dalam pekerjaannya. Penjual mobil bekas lebih mengetahui kondisi mobil yang ia jual daripada pembelinya. Contohnya, pertama merupakan contoh tindakan tersembunyi, sedangkan yang kedua adalah contoh ciri tersembunyi. Informasi asimetris yang kedua adalah 1. Aksi tersembunyi, pelaku utama, agen, dan bahaya moral. Masalahnya, bahaya moral yang muncul adalah adanya kemungkinan pegawai yang tidak terawasi dengan baik untuk melalaikan pekerjaannya. Memberi kerja dapat mengatasi masalah ini dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pengawasan yang lebih, yang kedua adalah baik upah yang lebih tinggi, yang ketiga adalah penundaan kompensasi. Yang selanjutnya adalah informasi asimetris 2. Karakteristik tersembunyi, pemilihan yang tidak menguntungkan. Pemilihan yang tidak menguntungkan atau adverse selection adalah kecenderungan menghubungkan atribut yang tidak terlihat untuk menjadi yang tidak diinginkan dari sudut pandang pihak yang kurang mempunyai informasi. Informasi asimetris 3. Pemberian sinyal untuk menyampaikan informasi pribadi. Pemberian sinyal atau signaling adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki informasi untuk menyampaikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak memiliki informasi. Yang keempat adalah penyaringan atau pemindaian untuk mendorong pengungkapan informasi. Jadi penyaringan atau scanning yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki informasi agar pihak yang memiliki informasi mengungkapkan informasi yang dimiliki. Informasi asimetris 5. Informasi asimetris dan kebijakan publik. Meskipun di beberapa kasus informasi asimetris dapat memerlukan tindakan pemerintah, ada 3 fakta yang merumitkan isu ini. Yang pertama adalah pasar swasta terkadang dapat mengatasi sendiri informasi asimetris melalui gabungan perihal sinyal dan penyaringan. Pemerintah jarang memiliki lebih banyak informasi daripada pihak-pihak swasta. Pemerintah sendiri merupakan lembaga yang tidak sempurna. Yang selanjutnya adalah ilmu ekonomi politik. 1. Paradok, pemungutan suara Condorcet. Paradok Condorcet atau Condorcet paradok adalah kegagalan mayoritas untuk menghasilkan preferensi transatif bagi masyarakat. Yang kedua adalah teorema kemustahilan Arrow. Teorema kemustahilan Arrow atau Arrow impossibility theorem adalah hasil perhitungan matematika yang memperlihatkan bahwa dalam asumsi kondisi tentu tidak ada satu skema pengumpulan preferensi individu pun yang dapat menjadi preferensi sosial sah. Ilmu ekonomi politik yang ketiga adalah pemilihan median adalah raja. Skema pemilihan median atau median voter theorem yaitu hasil perhitungan matematis memperlihatkan bahwa jika pemilih memilih sebuah titik pada sebuah garis dan masing-masing dari mereka menginginkan titik yang paling mendekati pilihan mereka, suara mayoritas akan memiliki titik yang paling banyak dipilih oleh pemilih median. Yang keempat adalah politik juga manusia. Maka memikirkan tentang kebijakan ekonomi perlu diingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak oleh raja yang bijak tetapi oleh orang-orang biasa yang memiliki hasrat manusiawi. Mereka terkadang termotivasi untuk mewujudkan kepentingan bangsa, namun terkadang mereka termotivasi oleh ambisius politik dan finansial mereka sendiri.
Tidak usah terkejut apabila kebijakan ekonomi gagal mewujudkan idealisme yang tertuang dalam buku-buku ajaran ekonomi. Ilmu ekonomi atau perilaku yang pertama adalah orang tidak selalu bertindak secara rasional. Tentang pengambilan keputusan manusia telah berupaya untuk mendeteksi kekeliruan sistematis yang dibuat oleh orang. Berikut ini beberapa penemuannya. Orang bersikap terlalu percaya diri. Yang kedua adalah orang terlalu mementingkan sejumlah kecil pengamatan nyata. Yang ketiga adalah orang merasa ragu untuk berubah pikiran. Yang kedua adalah orang peduli terhadap keadilan. Kegiatan ekonomi berpendapat bahwa persepsi keadilan upaya yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawainya juga harus dimasukkan ke dalam pembahasan. Apabila sebuah perusahaan mengalami tahun yang menguntungkan, pegawai dapat berharap menerima pembagian keuntungan yang adil. Bahkan jika keseimbangan standar tidak mengharuskan, perusahaan tentu lebih memilih untuk membayar pegawainya lebih dari upah keseimbangan daripada jika mereka menghukum perusahaan dengan penurunan kinerja, pemogokan, atau bahkan perusakan. Ilmu ekonomi perilaku yang ketiga adalah orang tidak senantiasa konsisten sepanjang waktu. Implikasi inkonsistensi berkepanjangan ini adalah orang harus berusaha mencari cara untuk membuat diri mereka berkomitmen terhadap rencana mereka pada masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.